Halo, Assalamualaikum Mbak Siti Nurkafiza. Waalaikumsalam Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana 5G sudah mengumpulkan tugas semua? Tugas videonya ada? Belum, Bu. Ya, ditunggu buat nilai UTS ya. Iya. Oke, kita mulai aja. Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke TM berapa? 10. TM 10 database. Database ini hubungannya dengan yang kemarin ya. Kita kemarin TM 9 membahas tentang apa kemarin? Kemarin dibaca ndak apa sih Bu, absen aja. Kemarin tentang software. Oh ya, gak dibaca ya. Kemarin tentang apa? Dalam software itu ada apa aja? Halo, halo? Ada orang? Kemarin tentang software, ada yang bisa cerita dalam software itu ada apa aja? Kemarin mappingnya Bu Ana sudah dibuka belum? Coretannya Bu Ana yang main mapping sudah dibuka apa belum? Ada apa aja? Duh, karena uang ya iki. Halo, apa suaranya Bu Ana jelas terdengar? Yang prosesor operasi ini, Bu. Ya, jadi software itu kemarin kan kita nggak ngezoom. Jadi sekalian dibahas secara singkat ya. Software itu Ya. ada 3 hal yang dibahas. Yang satu adalah software itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah operating systemnya. Dan yang ketiga adalah bahasa pemrograman. Jadi kalau ditanyain software itu ada berapa, ya ada 3 macam itu. Kita taunya cuman software aplikasi ya, ada dokumen, ada Excel, ada PowerPoint, kemudian image processing, kayak apa biasanya ngedit foto pakai apa biasanya? Aplikasi yang buat ngedit foto? Aplikasi bawaan HP apa ada yang di-download? Kalau buat biasanya pakai PixArt. Ya, PixArt, Ya, Photoshop. Photoshop. Ya itu juga Corel. bisa buat apa edit video juga. Ada yang belajar Corel dah? Sulit, Bu. Iya sulit. Itu kalau laptopnya nggak speknya tinggi itu juga hasilnya ngehang laptopnya. Ngedit Jadi apa, Bu? yang pakai Corel itu loh. Pakai Premiere Pro, Bu, kalau video saya, Bu. Pakai Premiere Pro. Iya. Itu spek laptopnya di level tengah, atas apa rendah? Yang bisa tiga-tiganya sih, Bu, tergantung versinya biasanya. Ya biasanya kalau yang rendah kan ada nge-lag-nya, ada agak panasnya kan gitu ya. Iya. Ya, jadi sebelum software terkait dengan hardware. Jadi kalau mau software yang paling bagus harus pakai hardware yang bagus juga. Kalau hardware kamu middle-nya
menengah ke bawah ya harus pakai software yang menyesuaikan dengan itu. Nah, kita kemarin nggak nge-zoom, jadi sekarang dibahas sedikit ya. Kemarin kita sudah praktek coba absen di satu file yang sama, dan Bu Ana mikirnya itu semua orang oh gampang, ini lo mudah. Ternyata masih ada mahasiswa yang sulit. Bu, kok susah toh? Ternyata kesalahannya itu di mana? Jadi ketika buka file itu kayak file asli, terus kemudian itu kalian download. Nah, di download ini seperti file kalau kalian fotokopi, tahu ya? Jadi file asli kalau di download itu jadi file fotokopi. Nah, kalian kalau ngeditnya di file fotokopian, otomatis nggak kelihatan di file aslinya Bu Ana. Nah, kemarin Bu Ana itu kan mau ngasih tahu, oh ini loh bedanya file yang disimpan di cloud, di penyimpanan awan, maksudnya di Google Cloud, dengan file yang kalian simpen. Dan di situ kalian nyadar nggak kalau oh ternyata yang disimpan di hardware, di HP-nya, di laptopnya mahasiswa itu nggak bisa kebaca di filenya Bu Ana. Jadi kalian bisa membedakan gitu loh. Kalau teorinya kan cuman oh penyimpanan itu bisa di di HP-nya Bu, bisa di Google Cloud kan gitu. Tapi ketika kalian masuk absen di satu file yang sama, ternyata nggak semua orang tahu bedanya. Nah itu, jadi tentang software yang sepertinya kita familiar, kita bisa, semua orang bisa. Ternyata ada hal-hal yang simple tapi membuat kita sadar akan sesuatu. Nah kemudian kemarin juga dibahas tentang operating system ya. Operating system itu ada apa aja yang biasanya dipakai? Halo. Operating system apa aja? Yang kita tahu Windows. Android. Android. Pakai HP itu Android. Kemudian kalau produknya Apple pakai iOS atau macOS. Kalau Linux, Unix, ada yang pernah pakai? Bu Ana nggak pernah coba. Ubuntu. Jadi pernah pakai enggak? Pernah sekali, Bu. Terus tingkat kesulitannya, ada kesulitan apa lebih enak mana? Windows sama Linux enak mana? Privasinya lebih terjaga Linux, Bu, sebenarnya. Oh gitu. Iya. Kalau dari pemakaian user friendly-nya? Lebih simpel Linux. Oh lebih simpel Linux. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa Windows lebih familiar dibandingkan Linux? Padahal Linux itu kan open source ya. Sedangkan Windows kan ada orinya, harus bayar. Nah itu pertanyaannya. Jadi itu pinter-pinternya Windows dalam segmentasi pasar. Jadi dia bisa membuat orang itu mau membayar untuk aplikasinya. Jadi nggak semua orang itu mau yang gratisan. Kadang yang gratisan itu juga keamanannya rawan. Ya. Nah kalau ada yang mau meningkat lagi, biasanya ada yang minded banget sama produknya Apple. Memang Apple itu minoritas ya, tapi di negara Amerika sana Apple itu sudah kayak kebutuhan sehari-hari dibandingkan dengan produknya Microsoft, produknya Amazon, Google ya. Yang yang selain Windows ada Amazon, ada pokoknya saingannya itu ya Windows itu. Kenapa kok Windows bisa
merebut segmentasi pasar. Nah, kalau di negara kita mungkin ya familiarnya kalau HP itu pasti Android. Padahal sebelum Android itu ada aplikasi apa? Operating system yang lain sebelum Android. Ada yang ingat? Ada yang pernah pakai? Sebelum Android pakai apa? Zamannya Bu Ana dulu. Zaman belum ada Android. Ingat enggak? Ada Symbian, ada Java, dan lain sebagainya ya. Kemudian tentang bahasa program. Apa sih fungsinya bahasa program? Ada yang tahu fungsinya bahasa program? Dia memberi instruksi kepada hardware untuk beroperasi sesuai dengan aplikasi. Jadi program ini yang menghubungkan antara software dengan hardware. Instruksinya di bahasa program ini. Nah, bahasa program apa aja? Ada yang tahu? Banyak Bu, ada Java, ada C++. Biasanya itu buat programmer. Iya. Nah, itu. Kalau masuknya sistem informasi yang secara teknis, maksudnya membuat softwarenya, nah itu butuh belajar Python, Pascal, Java, C++, ya kayak gitu. Tapi kalau kita sebagai mahasiswa manajemen, kita butuh tahu cara pakainya, kemudian logikanya, oh data ini dari mana, kemudian diolahnya seperti apa, dan hasil keluarannya seperti apa. Nah, itu. Kemudian yang butuh bahas dalam software ini apa? Macam-macam software. Selain aplikasi software, ada operating software, terus ada apa lagi? Ada banyak. Ada malware, software perusak. Kemudian ada shareware, itu adalah software uji coba gratis. Terus ada driver device, kalau dulu belum canggih seperti sekarang, itu dulu komputernya dimasukin DOS dulu, habis itu DOS-nya dikeluarkan, ganti dimasukin aplikasinya. Jadi masih aplikasi yang keluar masuk ya, ada namanya Lotus, ada namanya SeaWrite. Kalau dulu itu Lotus itu seperti Excel, kalau SeaWrite itu seperti Word dokumen ya. Oke, terus yang berkaitan dengan software. Mahasiswa ekonomi manajemen butuh belajar software apa? Kalau kamu mau dibilang expert, kamu harus gali lebih dalam ini, Excel. Jadi fungsi-fungsi dalam Excel itu ada fungsi keuangan, kemudian ada fungsi untuk penelitian statistik. Nah, itu kalian gali lebih dalam. Jadi kayak fungsi Excel yang sum, average, terus maximize, minimize, count if, kemudian ada average, ada rank, ada median, dan lain sebagainya. Itu fungsi statistik. Sebenarnya ini kalau buat skripsi nggak pakai SPSS, itu bisa pakai Excel, tapi lebih lebih rumit lah. Kalau di SPSS itu kan memang speknya untuk statistik. Oke, dari sini ada yang komen terkait software, terkait praktek kita kemarin. Nah, sekarang ke database. Database itu secara simpel itu adalah gudang data. Nah, yang dinamakan gudang itu adalah tempat berkumpulnya barang. Lah di sini adalah data. Nah, datanya data apa saja? Balik ke data manajemen. Manajemen ada 5 macam. Berarti ada data penjualan atau data marketing, kemudian data karyawan berhubungan dengan SDM,
terus data keuangan, data apalagi, data manajemen produksi, kemudian data tentang riset atau penelitian. Sudah. Jadi 5 macam data ini dimasukkan dalam satu tempat namanya database. Intinya database itu adalah tentang membuat tabel. Jadi tabelnya tabel apa saja? Lihat di mappingnya Bu Ana. Mappingnya Bu Ana yang ini. Nah, tentang tabel. Misalkan itu tabel data kampus ya, data akademik. Nah, tabelnya apa saja? Ada 3, yakni daftar mata kuliahnya. Jadi dari semester 1 sampai semester 8 itu mata kuliahnya apa saja. Pernah nggak kalian data? Maksudnya mencermati satu-satu gitu. Semester 1 itu diajarin apa, semester 2 diajarin apa. Kan kalian tahu cabang utamanya ada 5. Nah, dari 5 macam cabang utama ini, pernah nggak kalian cari rantingnya? Itu. Jadi kayak manajemen pemasaran, rantingnya manajemen apa? Mata kuliah apa? Ada yang tahu? Halo, halo. Pada kemana ya 5G? Ada yang tahu cabangnya manajemen pemasaran? Ya, perilaku konsumen. Terus ada apa lagi? Satu lagi. Ini yang dari pandangan customer. Ada lagi yang dari pandangan toko, namanya manajemen retail. Iya. Ya, Oh, terus manajemen retail. kalau manajemen ini SDM, rantingnya apa? Ada mata kuliah teori organisasi, bagaimana cara memanage orang dalam organisasi itu. Terus ada lagi mata kuliah tentang kepemimpinan, bagaimana cara memimpin, mengorganisasi, mengarahkan. Kan balik mana ke fungsi manajemen ya. Fungsi manajemen apa aja? Halo? Atur. Kata kuncinya manajemen. Apa singkatannya apa? PO? PO? Loh, gak hafal ya apa toh ya? POAC. Jadi dalam manajemen itu selalu ada yang namanya planning. Ada yang namanya organizing. A-nya actuating dan controlling. Nah, namanya planning. Ini yang suka coret-coret pasti tahu yang dengan buku planner ya. Planning. Jadi apa yang harus di planning? Ada 3 hal, yakni waktu, berhubungan dengan jadwal, misalkan itu pengerjaan produk. Kemudian yang kedua adalah aktivitas. Jadi kalau produksi itu aktivitasnya apa aja, misalkan di line A itu apa, line B apa. Nah, kemudian yang ketiga apa lagi? Time, aktivitas, dan keuangan. Jadi 3 hal ini yang harus dipegang. Kenapa Bu harus planning, harus direncanakan? Nah, ini kayak batasan gitu loh. Misalkan kalian jalan itu ada pagernya gitu loh. Kalian nggak dibilang melanggar batas atau nabrak pager gitu. Tahu maksudnya ya? Jadi namanya planning itu jadi patokan. Oh, kamu misalkan produksi di budget 100 juta. Ya sudah, 100 juta ini kamu bagi line A itu berapa, line B itu berapa butuhnya. Nggak boleh lebih dari itu. Nah, itu adalah tentang planning. Kenapa planning itu harus
matang. Karena nanti dalam organizing dan actuating, dalam pelaksanaannya, jadi dalam mengorganisasi dan melakukan, actuating itu kan melakukan. Nah, ini ada yang namanya controlling. Jadi controlling ini membandingkan antara planning dan actuating ini tadi loh. Jadi kamu di budget 100 juta untuk melakukan suatu produksi. Tapi pada kenyataannya kamu misalkan hanya butuh 90 juta. Oh, bisa saving 10 juta gitu ya. Bener lah. 100 juta ya. Nah, itu jadi ketika kamu bisa saving, maka perusahaan kinerja kamu bagus, bisa melakukan efisiensi gitu ya. Tetapi ketika kamu dikasih dana 100 juta untuk produksi 1000 barang misalkan ya, 1000 piece barang, tapi kamu over, misalkan ada kenaikan harga barang, ada biaya-biaya tak terduga. Nah, itu perusahaan bilangnya, kamu over budget, kamu nggak bisa melakukan efisiensi. Nah, itu. Jadi perlunya planning itu adalah untuk bisa melakukan controlling. Jadi menghubungkan yang sudah kamu planning itu sudah sesuai belum dengan yang direncanakan. Itu fungsinya controlling. Udah ya, dari sini ada yang bertanya? Tadi tentang data ya. Balik lagi ke data akademik. Ada mata kuliah, daftar mata kuliah. Misalkan kalian sekarang semester 5 dapat pelajaran berapa? 3 hari itu berarti 6 ya, 6 mata kuliah ya? 6 apa 7? 7 ya? Misalkan 7 dikalikan 8 semester. Nah, itu kira-kiranya berapa 7 kali 8? 50. Ya, 50. Kira-kiranya itu daftar mata kuliah. Kemudian daftar dosen. Tadi kan database itu apa sih? Tentang data. Nah, kalau data itu berhubungan dengan akademik atau universitas, maka ada data mata kuliah, ada 56. Kemudian ada data dosen. Berapa dosen yang di Unimas berapa? Ada yang tahu enggak? Di Unimas itu dosen tetapnya 65 ya, itu cuman ekonomi aja, belum termasuk yang pertanian, belum termasuk hukum. Nah, kemudian ada data mahasiswa, daftar nama mahasiswa. Tahu nggak mahasiswa Unimas itu ada berapa orang? Tidak. Misalkan semester 5 ada sampai G ya, E, F, G, ada 7 kelas. 7 kelas itu satu kelasnya 50 anak. 50 anak itu berarti kalikan 7, 350 anak. Itu satu angkatan. Berarti kalau 4 angkatan berapa? Perkiraannya ya, 350 tambah 350, 700. 1.400-an. Belum ketambahan yang akuntansi. Jadi mahasiswa Unimas itu kira-kiranya ya 1.400-an itu. Nah, dari daftar mata kuliah, kemudian daftar dosen, kemudian data mahasiswa, ini dicari hubungannya. Seperti kalau mahasiswa ini dibagi dalam semester-semester. Ada semester 5, ada semester 1, semester 3, kemudian semester 7. 4 semester ya. Nah, ini mata kuliahnya apa aja? Kan nggak semua 56 itu dipakai semua. Kan cuman 7 mata kuliah. Nah, dari 7 mata kuliah, ini dosennya siapa? Tadi kan dosennya ada 65 orang ya. Jadi dibagi 65 orang ini, Bu Ana pegang 3 kelas. Untuk SIM ini. Kemudian ada 2 dosen lagi pegang 2 kelas, pegang 2 kelas. Jadi semester 5 itu ada 2 tambah 2, 4, sama Bu Ana pegang 3 ada
5 kelas. 4 tambah 3, 7 kelas, iya benar. 7 kelas ya. Jadi itu hubungannya dalam database itu yang menjadi pokok perhatian adalah tabel-tabel itu loh. Kalian tabelnya nentuin tabel data apa dulu. Tabel mata kuliah, tabel dosen, atau tabel mahasiswa, kemudian dicari hubungannya apa. Nah, dari sini. Kemarin kan sudah praktek yang Google Doc ya, maksudnya dokumen. Kalau database ini lebih dalam daripada Excel atau Google Sheet. Kalau dalam Excel bedanya apa Bu Ana? Antara Excel dengan database, kan programnya database ini beda gitu ya. Nah, di Excel itu hanya satu orang yang bisa nge-share file. Jadi kamu bisa jadi administrator, tapi hanya satu orang yang nge-share file. Sedangkan kalau di database, itu semua orang bisa melakukan edit. Jadi misalkan dalam satu lembar Google Sheet, itu kan ada satu judul, itu kan ada sheet 1, sheet 2, sampai tak terbatas ya, enggak tahu warna sampai. Misalkan itu ada 10 sheet gitu ya. Sheet 1 yang bisa ngedit ini misalkan Mbak Siti Nurkafida. Kemudian sheet 2 Mas Yudi Purwanto. Sheet 3 Mbak Desi Fitri. Misalkan kayak gitu ya. Terus ketika ada pembaruan data, baik sheet 1, sheet 2, atau sheet 3, itu otomatis semua bisa tahu gitu loh. Kalau di Excel itu kadang harus lihat datanya secara global, tabelnya secara global. Tapi kalau di database itu programnya dimunculkan, itu data yang kita minta saja. Tahu ya artinya? Jadi kalau di Excel itu harus kita lihat tabelnya secara, misalkan ada 1000 rekod, 1000 nama dosen, 1000 nama mahasiswa. Nah, kita lihat dulu tabelnya itu. Tapi kalau di database itu sudah kita ada kolom pencarian. Jadi yang kita cari itu datanya apa, itu langsung muncul gitu loh. Jadi langsung terbaca tanpa kita nyari-nyari file di mana ya. Nah, itu otomatis. Kemudian kalau database ini butuh server yang hardware-nya itu harganya mungkin nggak bisa terjangkau dengan kantong pribadi ya. Jadi harganya bisa dibeli kalau itu suatu perusahaan besar. Nah, yang berhubungan dengan software database ini ada yang namanya SQL, ada yang namanya Oracle, ada yang MySQL. Nah, tugas kalian cari dari Amazon, dari apa tadi? Dari Google, kemudian dari Microsoft atau dari yang lainnya, itu range harganya itu berapa untuk database itu? Apakah itu per bayarnya itu per time ataukah per gigabyte? Nah, itu kalian bandingkan. Ya. Jadi tugasnya itu ya. Ini waktunya kurang 7 menit. Tak screenshot dulu ya. Yang videonya belum nyala, tolong dinyalain. 10 orang. Masih kerja mungkin, Bu. Iya, enggak apa-apa. Cheese. Kok gak mau? Sudah.
Jadi tugasnya nggak bingung ya? Bingung nggak tugasnya? Enggak. Jadi bukan menjawab yang 5 soal itu loh ya. Tadi ada yang nanya, Bu menjawab 5 soal, tak resume, tak? Enggak, bukan itu tugasnya. Jadi membandingkan produk servisnya database ini dari perusahaan apa aja, ambil 3. Nah, itu kalian bandingkan harganya berapa, terus yang paling banyak diminati itu dari perusahaan mana. Nah, itu. Kan kita taunya cuman bayar aplikasi, kemudian beli gadget, itu kan berhubungan dengan hardware. Nah, kita coba cari harganya jasa database, jasa penyimpanan itu berapa. Nanti kita sharing-sharing. Oke, dari sini ada yang bertanya, waktunya kurang 7 menit. Apa sudah ini aja? Sudah, Bu. Sudah ya? Nanti lagi 6 ya, Bu. Ya, sudah. Kenapa? 6 lagi. 6 lagi. Ya, kalau mau gabung boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa, terserah. Misalkan kalian bisa gabung jam pertama, ya jam pertama. Kalau mau gabung, misalkan masih kerja, gabung jam kedua. Boleh, terserah. Asalkan tidak crash dengan mata kuliah yang lain ya. Ya sudah, kalau gitu, sampai di sini ya. Ya. Gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.